Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Saham High Dividend bagi dividen besar di tahun 2024. Sejak tahun 2021, dividennya naik terus. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham ADMF atau PT Adira Dinamika Multi Finance. Berdasarkan hasil ROPS tanggal 27 Maret tahun 2024, ADMF memutuskan akan membagi dividen sebesar 972 per lembar saham dengan cum date-nya tanggal 5 April 2024, yaitu besok hari. Nah, dengan harga saham 14.000, yield-nya berarti sekitar 6,9 sampai 7%. Dividen yang akan dibagikan di tahun 2024 mencapai 50% dari total laba bersih ADMF di tahun 2023. Kamu bisa baca untuk informasinya pada tampilan berikut ini. Sedikit catatan, laba bersih Adira Finance tercatat senilai 1,94 triliun sepanjang tahun 2023. Angka tersebut tumbuh 21% secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai 1,4 triliun. Nah, perusahaan ini menarik. Kenapa? Karena mereka konsisten bagi dividen dengan payout rasio 50% dalam 4 tahun terakhir. Itu artinya sejak tahun 2021, 2022, dan 2023, serta 2024, perusahaan ini konsisten membagi dividen dengan payout rasio 50%. Artinya, 50% dari laba bersih yang mereka capai, mereka bagikan kepada pemegang sahamnya. Ini merupakan salah satu kriteria saham yang menarik untuk dilakukannya pembelian. Dalam hal ini kita mengincar dividennya, karena mereka konsisten membagi dividen dalam jangka panjang, sehingga dividennya akan lebih mudah untuk diproyeksikan. Informasi berikutnya, sejak tahun 2021, dividen ADMF terus tumbuh. Begitu juga dengan pencapaian labanya. Kamu bisa lihat di sini, untuk tahun 2021, dividen per share-nya 513, naik jadi 607, naik jadi 803, dan naik jadi 972. Tapi sayangnya, dividen per share 972 ini belum sebaik dividen per share di tahun 2020 dengan angka 1054. Kamu bisa juga lihat bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2024, ADMF konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 2024. Sekarang mari kita bahas sekilas tentang kinerjanya. Yang pertama, ADMF berhasil mencetak kinerja di tahun 2023 melebihi target yang mereka tetapkan, artinya sangat bagus. Untuk tahun 2024, perusahaan punya proyeksi yang cukup optimis. Kita lihat sekilas tentang pencapaian targetnya. Untuk penyaluran pembiayaan baru, targetnya adalah 38 triliun dan realisasi 41,6 triliun. Pembiayaan sepeda motor, targetnya 12,7, realisasi 15,7. Pembiayaan mobil, target 15,3, realisasi 17,9. Pangsa pasar sepeda motor baru, realisasinya 5%, targetnya hanya 4,7%. Dan pangsa pasar mobil baru, realisasinya 9,7%, padahal targetnya hanya 9%. Di tahun 2024, perusahaan ini cukup optimis dengan angka yang bisa dikatakan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023. Nah, sekarang kita lihat strategi perusahaan di tahun 2024. Setidaknya ada 3 strategi utama. Yang pertama, memperkuat dan meningkatkan pangsa pasar di sektor otomotif melalui diversifikasi produk dan berbagai program penjualan yang menarik bagi pelanggan. Kedua, berkolaborasi dengan MUFG, Bank Danamon, dan Zurich Asuransi Indonesia untuk mengukuhkan posisinya sebagai grup pembiayaan otomotif yang dominan dan menjadi sponsor utama acara-acara berskala nasional. Dan yang ketiga, melanjutkan ekspansi ke pembiayaan non-otomotif dengan mengembangkan pembiayaan multiguna dan menawarkan berbagai pembiayaan. Sekarang kita lihat dari laporan keuangannya. Pertama, dari total aset. Nah, lebih dari 85% aset perusahaan merupakan penyaluran piutang pembiayaan sesuai dengan bisnis utama ADMF. Kamu bisa lihat total asetnya 31 juta dan piutang pembiayaan konsumen mencapai 20 juta. Piutang pembiayaan murabahah mencapai 5,5 juta dan piutang sewa pembiayaan mencapai 1,4 juta. Itu artinya lebih dari 85% aset perusahaan berada pada 3 komponen ini. Hal ini bisa dikatakan baik karena mayoritas aset ADMF adalah aset produktif yang berpotensi meningkatkan pendapatannya.
Kemudian dari aspek liabilitas, jika membandingkan jumlah piutang yang disalurkan dengan pinjaman atau hutang yang dimiliki, bisa dikatakan ADMF masih memiliki komposisi yang baik, di mana jumlah hutang atau pinjaman tidak lebih besar dari penyaluran pembiayaannya. Jadi, di sini yang kamu perlu lihat lebih jauh adalah perbandingan persentase bunga pembiayaan dan bunga pinjamannya. Nah, kamu bisa lihat di sini, dengan total liabilitas 19,8 juta, mereka punya pinjaman yang diterima sekitar 6,9 dan 2,3 juta. Selain itu, ada juga hutang obligasi sebanyak 5,7 juta dan 168 ribu. Jika kamu menotal dua angka ini, maka angka tersebut lebih kecil dibandingkan jumlah piutang pembiayaan yang mereka salurkan. Hal itu bisa dikatakan cukup baik. Sayangnya, perusahaan punya liabilitas yang lebih besar dibandingkan ekuitas. Dengan liabilitas 19,8 juta, perusahaan ini hanya punya ekuitas 11,1 juta saja. Secara umum memang cukup wajar, mengingat ADMF adalah perusahaan pembiayaan. Tapi di sisi yang lain, ekuitas perusahaan tidak bisa tumbuh lebih besar, mungkin karena sering bagi dividen yang jumbo. Kemudian kita bahas dari aspek laba ruginya. Dari laba rugi, perusahaan juga masih menghasilkan kenaikan pendapatan yang lebih besar dibandingkan kenaikan biaya di tahun 2023. Bisa kamu lihat, total pendapatannya naik dari 8,3 menjadi 9,5, sedangkan total bebannya naik dari 6,3 menjadi 7 triliun rupiah. Itu artinya, total pendapatannya naik sekitar 1,16 triliun dan total bebannya hanya naik 0,73 triliun rupiah saja. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba tahun berjalannya naik dari 1,6 menjadi 1,9 triliun di tahun 2023 ini. ADMF punya porsi saham di masyarakat yang cukup kecil, yakni hanya 7,92%. Artinya mayoritas dimiliki oleh pengendalinya. Hal ini mungkin mengindikasikan pemegang pengendali perusahaan masih yakin dengan kinerja ADMF ke depan. Selain itu, mungkin saja hal ini juga yang menyebabkan ADMF rutin bagi dividen besar setiap tahun, karena mayoritas dividen masuk ke pemegang pengendalinya. Kamu bisa lihat, saham ini listing sejak tahun 2004, tapi setidaknya sejak tahun 2009 hingga sekarang, mereka konsisten membagi dividen setiap tahun. Untuk informasi dividen di bawah tahun 2009, saya tidak menemukan informasinya sehingga hanya dibahas sejak tahun 2009 saja. Berikutnya dari aspek kinerjanya. Dalam 4 tahun terakhir, kinerja perusahaan ini sangat baik karena labanya konsisten tumbuh dari tahun ke tahun. Dengan dividen payout ratio yang stabil di angka 50%, membuat dividen per share ADMF konsisten naik selama 4 tahun ini. Ini merupakan rahasia kenapa dividen per share-nya terus naik. Karena memang secara pencapaian laba juga mengalami peningkatan. EPS-nya naik dari 1026 menjadi 1213, menjadi 1606, dan terakhir 1944. Nah misalnya, mereka yang beli ADMF di harga 8.000, saat menerima dividen di tahun 2024 sebesar 972, dividen yield-nya bukan lagi 7%, melainkan 12%. Bedanya hampir 1 kali lipat dengan mereka yang baru beli saham ini di tahun 2024. Belum lagi termasuk dividen rutin yang sudah diterima beberapa tahun, sejak tahun 2021, 2022, dan seterusnya. Ini menarik karena harga saham ADMF terus mengalami peningkatan. Labanya juga terus mengalami peningkatan. Dengan dividen payout ratio yang stabil di angka 50%, otomatis dividen per share-nya juga mengalami peningkatan. Nah, mereka yang sudah memiliki saham ini sejak lama, maka saat menerima dividen di tahun 2024, tentu saja yield-nya jauh lebih besar dibandingkan mereka yang baru membeli saham ini di tahun ini. Apalagi mereka juga menerima dividen rutin setiap tahun saat mereka memiliki saham ADMF ini. Sayangnya, untuk harga saat ini sebenarnya valuasi ADMF sudah tidak terlalu menarik karena PBV-nya 1,27 kali. Angka ini sudah lebih tinggi dibandingkan PBV rata-ratanya yang akan kita lihat sebentar. Hal itu karena perusahaan konsisten mencetak laba dengan rasio profitabilitas yang sangat baik hingga tahun 2024. Kamu lihat NPM-nya 24% dengan ROE 17,4%. Meski begitu, selalu ingat bahwa rasio DER-nya sudah di atas 100%. Dengan kata lain, hutang lebih besar dari ekuitasnya. Nah, untuk saham second liner seperti ADMF, rasanya cukup beresiko jika membeli di angka PBV di atas 1 kali. Rata-rata PBV-nya selama 5 tahun terakhir adalah 1,08 kali, tapi kini diperdagangkan pada PBV 1,27 kali. Memang dulunya sempat di PBV 1,4 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV mendekati 0,69 kali.
Saham ini sebenarnya menarik dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Labanya terus naik setiap tahun. Dividen payout rasionya konsisten di angka 50%, sehingga dividen per share-nya naik terus. Selain itu, harga sahamnya juga naik cukup baik dalam 5 tahun ini. Saya sudah sempat jelaskan sebelumnya. Nah, harganya sempat di angka 5.450 pada harga terendahnya, tapi kini mencapai all-time high di angka 14.300. Kesimpulan, hingga akhir tahun 2023, ADMF bisa dikatakan sebagai salah satu saham high dividend dengan kinerja yang konsisten tumbuh dan stabil bagi dividen. Apabila kamu beli saham ini sudah lama, hal itu sangat baik karena dividennya terus bertambah. Tapi, kalau kamu baru mau beli ADMF saat ini karena kejar dividen, sebaiknya pikir-pikir lagi. Kenapa? Harga saat ini sudah di atas PBV rata-rata, di atas PBV 1 kali, dan meski kinerjanya terus tumbuh, kita belum tahu realita di tahun 2024 seperti apa. Rasanya terlalu beresiko jika beli saat ini hanya untuk kejar dividen sekitar 7%. Ingat, harga saham yang sudah naik signifikan berpotensi juga untuk turun cukup dalam. Tapi sekali lagi, semua tergantung kamu sendiri. Mau beli silahkan, belum mau beli silahkan. Karena resiko kamu yang tanggung sendiri juga. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.